Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku yang dirahmati Allah, kelas 4B. Kita memulai pembelajaran pada hari Selasa ini dengan melanjutkan materi tematik Jika kemarin kita sudah belajar tentang materi keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia, hari ini kita akan melanjutkan lagi materi di tema 6 subtema 3, yaitu tentang materi keberagaman agama yang ada di Indonesia. Anandaku, tahukah kalian bahwa Indonesia adalah negara yang kaya juga tentang agama? Di Indonesia, agama itu ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan terakhir adalah Konghucu. Kita mulai dari agama Islam dulu, kita bahas. Agama Islam, tempat beribadahnya bernama masjid. Kemudian kitab sucinya adalah Al-Quran. Kemudian hari rayanya itu ada Idul Fitri dan Idul Adha. Sedangkan pemuka agamanya itu ada ustadz, ulama atau kiai. Kemudian agama Kristen, tempat ibadahnya itu namanya adalah gereja. Kitab sucinya itu adalah Alkitab. Kemudian hari rayanya itu ada Natal dan Paskah. Dan pemuka agamanya dinamakan pendeta. Kemudian selanjutnya adalah Katolik. Tempat ibadahnya itu namanya adalah gereja, sama ya antara Protestan dengan Katolik. Kemudian kitab sucinya juga sama, namanya adalah Alkitab. Hari rayanya sama, Natal dan Paskah. Pemuka agamanya yang berbeda, namanya adalah pastor. Kemudian selanjutnya Hindu. Pemuka agamanya namanya adalah pendanda. Tempat ibadahnya adalah pura. Kemudian kitab sucinya namanya adalah Weda. Dan hari rayanya adalah hari raya Nyepi, Galungan, dan Kuningan. Selanjutnya kita ke beragama Buddha. Agama Buddha, tempat ibadahnya namanya adalah Vihara. Kitab sucinya namanya adalah Tripitaka. Hari rayanya adalah hari raya Waisak. Dan pemuka agamanya namanya adalah Biksu. Yang terakhir, agama Konghucu. Tempat ibadahnya namanya adalah Klenteng. Kitab sucinya adalah namanya Sisuwujing. Hari rayanya adalah Imlek dan Cap Gomeh. Dan yang terakhir, pemuka agamanya bernama Hwensi. Nah, selanjutnya kita ke materi dari kerukunan antar umat beragama. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada dua gambar anandaku. Silahkan diperhatikan. Di situ ada percakapan sederhana dari gambar 1 maupun gambar 2. Mereka berbeda agama, tapi kita lihat tetap ada toleransi dari mereka tanpa harus ikut agama yang lain, gitu ya. Jadi tetap ada toleransi. Nah, kerukunan antar umat beragama ini adalah sikap saling menghargai dan menghormati kepada orang lain yang berbeda agama. Sikap saling menghargai dan menghormati. Kemudian toleransi ini juga tercermin dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut kepercayaannya masing-masing. Tugas Ananda, silahkan menuliskan tempat ibadah di sekitar rumahnya. Menuliskan saja di tempat itu bagaimana keadaannya, mungkin ada apa saja, kemudian apakah ada agama lain dan sebagainya. Dituliskan dan dikumpulkan di berangkas tema 6. Itu ya tugas Ananda untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dan tetap patuhi protokol kesehatan.